Kalau sampai Prabowo, saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka, berjuang sampai titik darah menghabiskan saudara. Siapa saja coba-coba ganggu habaib, habisi di tempat, jangan dikasih hati saudara. Masya Allah Jik, ya. Ini orang terkonfirmasi berbahaya untuk agama dan bangsa, berbahaya, memprovokasi, memutarbalikan fakta, berbahaya. Setan tua ini mestinya yang terkonfirmasi berbahaya itu orang yang membiayai operasi begal nasab, itu terkonfirmasi berbahaya. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Kalau nggak mau kabur aja ke Yaman. Goblok, masa presiden ngomong begitu? Jadi saya protes jenderalnya, anjing-anjingnya menggonggong. Anjing menggonggong kafilah, kita kafilahnya, mereka anjingnya. Anjing menggonggong timpuk sama batu. Kalau gonggongannya udah sering, anjing menggonggong timpuk sama pergerakan-pergerakan, melakukan sweeping, yang nggak nyetor di sweeping, akan-akan dia paling benar sendiri, paling bertakwa sendiri, bahkan memojokkan pemerintah. Nah, kenapa saya bilang tidak ada yang berani menghadapi mereka? ini. Habib Rizik ini saudara, ini pengikutnya ini mengkultuskan agama dan mengkultuskan ulama. Mengkultuskan agama apa? Bangsa Indonesia berterima kasih kepada Jenderal Dudung. Kalau itu baliho-baliho tidak diturunkan, tujuan Rizik Syihab untuk dikultuskan terjadi. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Nih Prabowo, rakyat yang paling senang dari mana? Obon-obon. Pejabat-pejabat biadab. Pejabat bangsat. Rakyat juga yang bisa turunkan kalian dari kursi-kursi kekuasaan, saudara-saudara. Saya protes dari awal diangkat, saya protes. Ini orang terkonfirmasi orang yang sangat berbahaya. Sementara mereka suka sekali menunjuk orang iblis. Tahu nggak kriteria iblis? Dajjal. Tahu nggak kriteria Dajjal? Dajjal itu pembohong. Dajjal, pemalsu itu Dajjal. Anda mendanai begal-begal nasab untuk menyerang habaib, untuk mencaci maki habaib, mengadu domba dengan ulama. Apa itu juga tugas negara? Pemimpin di satuan infanteri itu mungkin sudah teruji secara psikologis. Di saat-saat dia terpojok, dia masih berani mengambil keputusan. Besok santri yang lain juga bisa diculik, bisa dibunuh. Besok ulama yang lain bisa diculik, bisa dibunuh. Betul? Fasis, rasis, kurang ajar. Kamu yang fasis, kamu yang rasis, kalian yang fasis, kalian yang rasis. Bukan hanya di sini saja, nanti di tempat-tempat lain saya akan teriak, saya akan ajak umat bersihkan penasehat presiden dari orang-orang yang bermasalah. Betul? Kalau turunan Nabi dibilang lalu bukan turunan Nabi, takut. Dia mengatakan, oh gua turunan, takut. Kenapa? Itu kibir, kesombongan. Ini semakin menunjukkan bahwa kamu bukan turunan Nabi. Kita semua mengajak, sebelum terlambat, yuk bertaubat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sampai Prabowo dan kabinetnya, pemerintahannya membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, melaporkan rakyat, menderitakan rakyat, saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka, berjuang sampai titik darah menghabiskan saudara. Allahu Akbar. Siapa saja coba-coba ganggu habaib, habisi di tempat, jangan dikasih hati saudara. Siap bela habaib, siap bela habaib. Takbir. Masya Allah Jik, ya. Ini orang terkonfirmasi berbahaya untuk agama dan bangsa, berbahaya, memprovokasi, memutarbalikan fakta. Masya Allah, berbahaya. Laskar setan nggak senang saudara. Ada setan tua ngomong di media, apa dia bilang? Habib Rizik itu kurang ajar. Sudah terkonfirmasi oh Habib Rizik itu berbahaya. Wow. Nah, ada masih berbahaya. Masya Allah, berbahaya. Setan tua ini mestinya yang terkonfirmasi berbahaya itu orang yang terlibat kasus KM50,
orang yang ngadu domba kiai, orang yang membiayai operasi begal nasab, itu terkonfirmasi berbahaya. Kenapa jadi saya yang memprotes, dibilang kok ini sosok berbahaya? Terkonfirmasi, bahasanya Habib Rizik terkonfirmasi manusia berbahaya. Ya, dia atau lawan. Mestinya kau sampaikan kepada sang jenderal, sampaikan kepada presiden, hei bapak presiden, ini jenderal yang kau angkat menjadi penasehatmu terkonfirmasi orang yang berbahaya, terlibat pembunuhan di KM 50 dan terlibat operasi begal nasab, terlibat adu domba kiai, pecah belah bangsa, terkonfirmasi sebagai orang berbahaya. Bukan saya yang berbahaya, betul. Matanya buram, Indonesia gelap, Indonesia terang. Ada yang mau kabur, ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Presiden ngomong, kalau ada yang ngomong Indonesia gelap, apa buram, apa dia bilang? Kalau ada apa dia bilang? Inilah omongan dari Habib Barbar ya. Habib Barbar ya, karena kelakuannya narapidana. Nggak pantas presiden ngomong kayak begitu, betul? Kalau nggak mau kabur aja ke Yaman. Goblok. Masa presiden ngomong begitu? Masa musuhi rakyat sendiri? Hah? Saya tanya, pantas nggak presiden ngomong begitu? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Mau kabur kemana? Hei, orang-orang pinter, bukalah. Kenapa dia ngomong begitu? Semenjak Jenderal Baleho jadi stafnya dia. Siapa Jenderal Baleho? Dudung, saudara. Waktu menurunkan baliho FPI itu tentu bukan perkara gampang. Pastinya akan membayangkan, akan dibully, bahkan mungkin akan dipersekusi secara politik gitu ya. Pergerakan-pergerakan yang mereka lakukan, melakukan sweeping kepada tempat-tempat yang nyetor tidak di sweeping, yang nggak nyetor di sweeping. Banyak hal-hal yang lain yang sebetulnya di luar kewenangannya. Kewenangan. Dan saya analisa mayoritas justru tidak menyukai apa yang mereka lakukan. Setuju, ya, tidak menyukai. Banyak berita-berita yang kemudian bahasa dan narasi-narasi yang disampaikan itu yang kemudian seakan-akan dia paling benar sendiri, paling bertakwa sendiri, bahkan memojokkan pemerintah. Seperti mengatain presiden dengan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya. Nah, kenapa saya bilang tidak ada yang berani menghadapi mereka? Saya berpikir masuk tentara itu kan pasti orang-orang yang psikologi pemberaninya ada. Si jenderal bikin rekaman lagi, apa dia bilang? Itu dulu waktu Habib Rizik pulang, banyak baliho-baliho. Itu baliho-baliho provokatif. Baliho yang mana provokatif? Saudara, tadi saya lewat di jalanan ada baliho, selamat datang Habib Rizik. Kok provokatif? Di mana provokatifnya? Terus apa lagi dia bilang? Ini Habib Rizik ini, saudara, ini pengikutnya ini mengkultuskan agama dan mengkultuskan ulama. Mengkultuskan agama apa? Kalau kami mengatakan umat Islam, Islam adalah agama yang benar, Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah. Selain Islam tidak diterima. Itu keyakinan kita, itu akidah kita, itu petunjuk Al-Quran dan hadis. Betul? Betul? Salah. Habib, kan dikatakan oleh apalagi lemah-lemah itu mengkultuskan seseorang, mengkultuskan biar atau takut. Bukan mengkultuskan agama. Itu saja salah mangkep ini. Soalnya di sini ada video. Bukan mengkultuskan agama, saudara. Mengenai Jenderal Dudung yang dikatakan oleh Saudara Rizik Syihab sebagai Jenderal Baliho. Bangsa Indonesia berterima kasih kepada Jenderal Dudung. Kalau itu baliho-baliho tidak diturunkan, Masya Allah, tujuan Rizik Syihab untuk dikultuskan terjadi. Sementara pengkultusan pribadi ini diharamkan dalam Islam. Bukalah berita, lihatlah. Kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Kabur aja deh. Iya, kabur aja biar kita nggak gaduh. Prabowo,
Coba kau lihat di NTT, ada anak yang mati bunuh diri. Kenapa? Nggak punya uang untuk membeli buku. Terus kau bilang rakyat Indonesia ini adalah rakyat yang paling senang. Dari mana? Obon-obon. Kau butuh sama rakyat kalau cuma ada maunya doang. Udah jadi, lupa sama rakyat, lupa sama janji-janjinya, betul? Rakyat dibiarkan susah, rakyat dibiarkan kelaparan, rakyat terus dibohongi, saudara. Di Aceh masih berantakan. Pejabat-pejabat biadab, pejabat bangsat, pejabat-pejabat biadab, pejabat bangsat. Jangan kau pikir nyawa rakyat murah. Kalian bisa jadi pejabat karena rakyat juga yang bisa turunkan kalian dari kursi-kursi kekuasaan, saudara. Bisa turunkan kalian dari kursi-kursi kekuasaan, saudara. Dan dia terlibat di dalam operasi begal nasab. Kiai di mana-mana diadu, habaib diadu, kiai mah habaib dipecah belah di mana-mana, saudara. Dia ikut membiayai, dia ikut mendanai, dia ikut menggerakkan. Ini orang bermasalah. Tahu-tahu diangkat jadi penasehat presiden bidang pertahanan. Saya protes dari awal diangkat, saya protes. Dan tetap kita akan kirimi surat Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden belum tahu, kita kasih tahu. Ini orang terkonfirmasi orang yang sangat berbahaya. Saya tanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan, saudara. Gara-gara saya protes, kelompok begal nasab marah. Loh, kenapa marah? Ya karena ini yang saya protes kan yang mendanai mereka, yang membiayai mereka selama ini, saudara. Jadi saya protes jenderalnya, anjing-anjingnya menggonggong. Ada pepatah, anjing menggonggong kafilah, jenderalnya anjing-anjingnya menggonggong. Ada pepatah, anjing menggonggong kafilah, anjing menggonggong kafilah. Setuju? Kita kafilahnya, mereka anjingnya. Betul? Setuju? Ya. Ada yang nanya, Habib kalau ngegonggongnya nggak berhenti-berhenti bagaimana? Pakai pepatah baru, anjing menggonggong timpuk sama batu. Nah, jadi kalau masing-masing gonggongnya sekali-sekali, anjing menggonggong kafilah berlalu. Kalau gonggongannya udah sering, anjing menggonggong timpuk sama. Sementara mereka suka sekali menunjuk orang iblis, iblis, iblis. Mesti iblis. Mesti gitu. Tahu nggak kriteria iblis? Dajjal. Tahu nggak kriteria Dajjal? Dajjal itu pembohong. Dajjal. Pemalsu itu Dajjal. Gimana Bapak menarik garis batas antara kekuasaan dengan ketegasan yang diperlukan dalam memimpin? Contohnya kayak misalnya jenderal yang terkenal, Jenderal Baliho misalnya. Itu kan adalah keputusan-keputusan yang konsekuensinya nggak banyak yang mau mengambil itu, Pak. Di mana threshold yang Bapak tentukan untuk diri Bapak sendiri sebagai pemimpin? Sabda Nabi Muhammad menyampaikan, orang yang tidak berani ngambil risiko adalah orang-orang yang merugi. Semua hidup ini kan penuh risiko. Siapapun saya yakin tidak pernah akan sempurna dikatakan 100% itu orang itu baik. Pasti ada sisi-sisi lain. Saya kalau misalnya waktu pada saat saya Pangdam Jaya, wah begitu banyak karangan bunga. Tapi dari sisi lain juga di YouTube, di TikTok banyak. Ya betul, akhirnya ini jenderal cuma jenderal menurunkan baliho aja bisa jadi kepala staf angkatan darat. Kita protes, saudara. Udah gitu dia pakai bela diri, nggak rela disebut jenderal baliho. Alasannya dulu saya menjalankan tugas negara, kata dia. Saya balik bertanya, kalau Anda menurunkan baliho-baliho selamat datang yang disampaikan oleh umat pada saat saya pulang dari Makkah, Anda sebut itu tugas negara. Berarti keterlibatan Anda di dalam siaran pers, kasus KM50 di Polda Metro Jaya yang membentangkan barang-barang bukti palsu, apa itu juga tugas negara? Anda mendanai begal-begal nasab untuk menyerang habaib, untuk mencaci maki habaib, mengadu domba dengan ulama, apa itu juga tugas negara? Kita tanyakan, saudara. Saudara,
Dia nggak tahu perjalanan saya dulu di Timur Timur, di Papua, di Aceh, di Maluku. Tapi itu kan bagian hidup. Ya kalau nggak gitu nanti nggak lengkap dunia ini. Jadi ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan buruk. Saya sudah terlatih di daerah operasi. Menghadapi hal-hal saya harus kontak tembak dengan mereka. Makanya kenapa pemimpin di satuan infanteri itu mungkin sudah teruji secara psikologis. Di saat-saat dia terpojok, di saat-saat dia terjepit, dia masih berani mengambil keputusan. Ya walaupun ya artinya mungkin tidak jarang ya, tapi banyak juga perwira-perwira tinggi. Saya sering sampaikan waktu saya Kepala Staf Angkatan Darat, kalau kamu menjadi seorang perwira, jangan berangkat dari mencari nafkah atau mencari sesuap nasi, tapi berangkat dari sebuah pengabdian. Saya akan terus minta kepada Presiden orang ini agar diberhenti dan dipecat. Karena kalau kemarin bisa terlibat dalam peristiwa KM 50, kalau kemarin 6 santri pengawal saya bisa dibunuh oleh kelompok mereka, saudara, kalau dibiarkan, besok santri yang lain juga bisa diculik, bisa dibunuh. Besok ulama yang lain bisa diculik, bisa dibunuh. Betul? Maka itu saya tanya, setuju tidak kalau dia pecat? Setuju tidak kalau diberhentikan? Ya. Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Fasis, rasis, kurang ajar. Kamu yang fasis, kamu yang rasis, kalian yang fasis, kalian yang rasis. Iya, Tidak ada betul. budaya Indonesia dasar sama mereka. Untuk menunjukkan mereka ingin memisahkan diri, membedakan diri. Aku adalah turunan Nabi kalian, Ajam. Aku lebih tinggi dari kalian. Inilah sifat iblis yang sebenarnya. Bukan hanya di sini saja, nanti di tempat-tempat lain saya akan teriak, saya akan ajak umat bersihkan penasehat presiden dari orang-orang yang bermasalah. Betul? Orang-orang yang terlibat korupsi, terlibat pelanggaran HAM, terlibat pembunuhan, terlibat pecah belah bangsa, nggak boleh jadi penasehat presiden. Betul? Setuju tidak? Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Ketika ada yang mengkritisi, mempelajari nasab mereka melalui penelitian, mereka marah. Itu membuktikan, semakin membuktikan kalau mereka bukan turunan Nabi. Kalau turunan Nabi, nggak berani dia protes. Malu mereka kalau benar. Zuriyah Nabi itu begitu. Kalau turunan Nabi, dibilang, lalu bukan turunan Nabi. Takut. Dia mengatakan, gua turunan Nabi. Takut. Kenapa? Itu kibir, kesombongan. Gua turunan Nabi, itu kesombongan. Na'udzubillah. Seandainya dia benar begitu, apakah Nabi ridho? Nah ini Kiai Maduddin, Gus Abbas dan sebagainya mengajak Anda untuk introspeksi. Ini ada penelitian gini loh. Kalau memang benar-benar doa Anda fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, mesti direnungkan. Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan jauhkanlah dari api-api neraka. Ada kritikan dari orang nih. Coba kita cek yuk, benar nggak gitu nih? Kalau benar turunan Nabi yuk, kalau perlu kita jangan ngaku deh, karena akan menimbulkan kebanggaan, kesombongan. Kalau perlu begitu, ini malah menonjolkan diri. Gua turunan Nabi, lu mesti jangan kaki, lu mesti. Ini semakin menunjukkan bahwa kamu bukan turunan Nabi, semakin menunjukkan. Nah, untuk itu kita semua mengajak sebelum terlambat, yuk bertaubat.